Anda kembali menyaksikan Metro Siang. Kali ini bersama saya Anggi Hasibuan. Kami ajak Anda untuk masuk di segmen Fact Check atau cek fakta jelang akhir persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pekan ini ruang sidang penuh air mata. Dua terdakwa, Sambo dan Putri Chandrawati, kembali menjalani pemeriksaan. Kita mulai untuk hari ini, pemirsa. Baik, untuk pekan ini, pemirsa, ada beberapa hal yang dikonfrontir oleh majelis hakim di persidangan pekan ini. Terdakwa Ferdi Sambo tampak menunjukkan emosinya saat ditanya hakim perihal niat menghabisi Brigadir Yosua saat mengetahui peristiwa pelecehan yang disebutkan oleh istrinya. Pada poin yang pertama, pemirsa, bahwa menurut Sambo, pemerkosaan adalah benar dan ini bukan ilusi. Sambo menyebut tetap percaya bahwa cerita istrinya yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua adalah kebenaran. Soal Sambo yang pernah mengatakan ke Sugeng Putut bahwa kejadian Magelang ilusi, ini adalah hanya untuk membenarkan skenario tembak-menembak. Sambo mengklarifikasi soal pelecehan di Magelang hanya ilusi, lantaran ini tidak mau orang tahu kejadian ini. Lalu untuk poin kedua, Sambo dalam persidangan, pemirsa, ini menyebutkan menyesal tidak meminta PC untuk visum. Nah, terdakwa Ferdi Sambo ini menyesal tidak berpikir secara logis saat mendengar bahwa ada cerita pelecehan seksual dari istrinya Putri Chandrawati. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa Ferdi Sambo tidak mengajak Putri untuk melakukan visum setelah kejadian yang dialaminya. Nah, menurut pengakuan Sambo, kondisinya saat itu tidak bisa berpikir logis setelah mendengarkan cerita istrinya mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Lalu di poin ketiga, Sambo sempat ditanyakan hakim, kenapa dia menyuruh orang lain untuk melawan Yosua. Dalam hal ini adalah Sambo meminta Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk membantu dia. Hakim bahkan sempat bertanya, pemirsa, Sambo tidak berani nih begitu ya melawan atau misalnya 1-1 atau duel dengan Yosua. Ini pertanyaan hakim kemarin, pemirsa. Kita simak pernyataannya. Kalau dia melawan, kamu siap menembak, bilangkan kepada si Ricky, kan gitu. Demikian yang mulia. Baik. Kamu nggak berani sama Joshua itu? Saya bukan tidak berani yang mulia. Enggak, maksudnya kalau duel 1-1 berani nggak? Saya berani pasti. Berani. Berani yang mulia. Baik pemirsa, di poin selanjutnya di persidangan, ini dia juga pertanyaan. Kok Sambo ini membiarkan PC pulang bareng Yosua dari Magelang? Jadi kalau misalnya memang ada kejadian di Magelang, kenapa Sambo membiarkan PC satu mobil? Begitu istilahnya ya. Nah, jaksa penuntut ini mencecar logika Ferdi Sambo yang membiarkan istrinya pulang dari Magelang ke Jakarta bersama Yosua. Padahal menurut pengakuan Putri, dia telah diperkosa oleh Yosua. Ferdi Sambo membalas pertanyaan jaksa dengan menyebut jaksa tidak mengerti perasaannya. Berikut pernyataannya. Tapi kan Anda juga tahu bahwa katakanlah dia korban pemerkosaan, pasti mengalami trauma. Kok Anda membiarkan dia sama si pemerkosa? Tadi juga saudara sudah ditanyakan oleh majelis hakim, setiap yang dari keluar kota pasti akan isolasi mandiri. Anda kan tahu bahwa Yosua ikut ke Magelang. Anda juga tahu bahwa Putri Chandrawati di Magelang. Anda tahu bahwa mereka bersama kembali ke Jakarta. Itu kan mereka akan isolasi bersama. Itu yang saya tanyakan, kok Anda membiarkan istri saudara? Mohon maaf penuntut umum. Ya. Saudara tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu sehingga tidak bisa menanyakan kepada saya terkait dengan perasaan saya waktu itu. Kalau itu yang terjadi seperti itu, yang seperti inilah yang saya sampaikan di persidangan. Baik. Jadi jangan saya seolah-olah membiarkan istri saya untuk pergi lagi. Kondisi akan berbeda, pasti akan berbeda. Kondisi saya waktu itu bagaimana coba seandainya terjadi pada keluarga ataupun siapa yang menjadi. Tapi saudara tahu ya bahwa Yosua juga pasti akan isolasi mandiri bersama. Saya sudah tidak terpikirkan itu lagi. Pemirsa, sepanjang persidangan, emosi Sambo meluap. Ia mengungkapkan beberapa keterangan dengan kondisi sendu. Sambo menjawab hakim dengan suara berat dan juga sedikit terbata-bata, khususnya saat hakim mulai bertanya soal niat menghabisi Yosua. Kapan mulai timbul niat untuk menghabisi korban? Saat itu saya belum berniat untuk menghabisi korban dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu. Saya cuma mendengar cerita istri saya ini, saya
terpukul sekali Yang Mulia. Saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu karena selama ini lancar-lancar semua perjalanan hidup dan karir saya bersama keluarga Yang Mulia. Jadi pada saat bercerita begitu pukulan berat buat saya sehingga saya tidak bisa untuk berpikir karena ini kok bisa seperti ini Yang Mulia. Tadi saudara terangkan bahwa setelah istri saudara bercerita dan saudara terpukul, saudara emosi, tidak lama kemudian saudara memanggil terdakwa Ricky Rizal. Betul? Betul Yang Mulia. Video barusan memperlihatkan Sambo baru mau menangis. Tapi Sambo akhirnya ini sepertinya tidak kuat dan terlihat semakin sedih saat ditanya oleh penasehat hukumnya sendiri soal ini. Kita simak. Saudara sudah berapa lama menikah dengan Bu Putri? Bisa saudara jelaskan? Itu udah 22 tahun. 22 tahun ya, waktu itu menikah. Saat ini saudara setelah pernikahan ada dikaruniai oleh putra putri, bisa disebutkan sedikit? Ya, ada 4 orang. Berapa putra, berapa putri? 2 putra, 2 putri. Paling kecil umur berapa, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saudara bisa jelaskan sekarang yang kan sementara waktu saudara terdakwa dengan Bu Putri sedang tidak bisa di rumah, siapa sekarang yang mengurus anak-anak? Saudara mau bisa jawab atau saya nggak kuat. Oke, baik. Nah, mungkin belum keluar air matanya atau Anda sebenarnya belum yakin Sambo ini nangis apa tidak di video yang barusan. Tapi ada tapinya lagi, saat ditanya soal karir oleh kuasa hukumnya lagi, emosi sedihnya semakin diyakinkan dengan ada adegan seseorang yang kasih tisu ke Sambo. Kita simak. Selama berkarir di kepolisian, berapa lama saudara sudah berkarir di kepolisian? Sebentar Yang Mulia. 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan. Tapi harus selesai di sini. Jadi menurut Anda nangisnya beneran atau tidak? Nah, melihat kondisi Sambo, jaksa akhirnya bertanya, ini kenapa Sambo nangis terus? Tangisannya beneran atau pura-pura? Jaksa penuntut ini heran kepada Ferdi Sambo yang selalu menangis setiap ditanya peristiwa Magelang. Sambo juga menangis saat melaporkan pelecehan di Duren 3 kepada Kapolda Metro Jaya. Ferdi Sambo pun membalas jaksa dengan menyatakan bahwa jaksa pun akan bersikap seperti itu apabila istrinya dilecehkan. Kita simak. Kalau saudara ditanyakan terkait dengan peristiwa di Magelang, pasti emosional. Tadi bahkan ditanyakan oleh majelis hakim, Anda juga sempat berhenti sejenak, menahan emosi, bahkan mungkin menangis. Apakah itu benar? Ya benar. Benar. Mengapa seperti itu? Ya, kalau penuntut umum bisa merasakan perasaan saya, istrinya dibuat seperti itu, pasti akan merasakan sama dengan saya. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka, saudara juga sempat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Komisioner Komnas HAM. Di sana saudara masih juga mempertahankan skenario. Pada saat itu, saudara menangis untuk mempertahankan skenario pemerkosaan. Apakah itu benar? Pada saat bertemu dengan
pejabat-pejabat tersebut, saya mengingat kejadian di Magelang. Tapi yang saudara sampaikan adalah peristiwa pemerkosaan di Duren 3. Pelecehan di Duren 3. Iya, pelecehan di Duren 3. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau memang ini untuk menggali keyakinan kami dan seluruh di persidangan ini, kalau untuk skenario Anda bisa menangis, lalu apa yang bisa membuat kami percaya bahwa tangisan saudara ini adalah benar tentang peristiwa di Magelang? Keberatan yang mulia, itu pertanyaannya opini, sebaiknya Ini ditanyakan pertanyaan fakta bukan saja. Pertanyaan kepada terdakwa ada apa yang ia lakukan, ketahui dan alami. Ya, ini adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami. Bisa saudara jawab? Saya sampaikan yang mulia. Saya sudah sampaikan bahwa saya salah. Saya akan bertanggungjawabkan ini. Jadi jangan terus kemudian saya dianggap bahwa bisa seperti apa. Kalau saya penyidik handal ini tidak akan terungkap. Oke. Lanjutkan pertanyaan, ganti topik. Silakan saudara. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Kita bergeser ke Putri. Pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati dimulai dengan peristiwa di Magelang. Dimulai dengan Putri mencoba untuk menjelaskan pemirsa perihal kunci pintu. Jadi sempat ada pernyataan kemarin kalau pintunya dikunci, kenapa bisa Yosua masuk begitu ya. Nah, ini hakim menggali kronologi peristiwa Yosua yang dituduh secara paksa masuk ke kamar Putri padahal pintu dikunci. PC menjelaskan dalam sidang bahwa pintu kamar bisa terbuka jika didorong lebih kuat karena kunci pintu hanya dicantol, jadi tidak ada yang terlalu kuat gitu. Nah, kemudian tentu yang dikejar setelah itu adalah jika Putri menyebut ada kejadian pelecehan seksual dan Sambo mengatakan bahwa Putri diperkosa Yosua, kenapa sebagai orang-orang yang latar belakangnya ini adalah polisi, ini tidak melakukan visum untuk pembuktian pemerkosaan. Kemudian Putri menjelaskan kepada hakim apa alasannya ia tidak melakukan visum setelah mendapatkan kekerasan seksual. Putri menyebut pemirsa, ini kemarin pertanyaannya ya, kenapa tidak divisum? Menurut Putri adalah malu dan takut Sambo tidak cinta dia lagi. Begitu. Kita simak pernyataan Putri. Pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali.
Baik pemirsa, ketika makin didesak untuk menjelaskan kebenaran kejadian di Magelang, Putri terus bercucuran air mata. Tangisan Putri ini dipicu ketika hakim membacakan keterangan saksi yang menyebut bahwa di Magelang itu adalah ilusi. Pelecehan tidak akan diungkap jika skenario adu tembak berhasil. Ini poin yang terakhir ya pemirsa ya, apakah memang Magelang itu, peristiwa di sana itu ilusi? Berikut pernyataannya. Ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya. Sidang pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati penuh dengan air mata sejak sidang digelar pemirsa. Seperti yang Anda saksikan barusan, Putri menangis terus. Sampai akhirnya hakim sendiri yang bertanya apakah sidang bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau nangis terus, nanti hakim bisa ikut nangis. Kita simak. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa ya? Bisa yang mulia. Baik, yang mulia. baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu ya? Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Yang mulia. Baik. Baik pemirsa, saya tutup segmen Cek Fakta siang ini dengan closing statement dari Sambo dan juga PC. Sambo meminta maaf ke semua orang soal kasus ini, termasuk minta maaf ke Presiden Jokowi. Sedangkan Putri Chandrawati mengikhlaskan apa yang terjadi. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Riki dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita. Sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya, di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi
Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya, Yang Mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Ungkapan-ungkapan penyesalan ini adalah jurus-jurus jitu kubu Sambo jelang sidang tuntutan. Apakah permintaan maaf dan pengakuan penyesalan termasuk air mata ini bisa meringankan hukuman mati?